Hello everyone, konnichiwa, guten morgen, buongiorno, buenos dias, wilujeng enjing, magandang dawai, kelamaan. Halo teman-teman, pernah nggak sih dengar istilah pertumbuhan ekonomi? Belum pernah? Aduh, kemana aja sih kalian? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah indikator seberapa besar suatu negara berkembang dari waktu ke waktu. Bayangkan aja ini kayak upgrade sistem operasi smartphone kita. Tapi bukan cuma buat smartphone, ini juga buat kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu kan secara umum ya. Kalau menurut perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi itu didefinisikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan dalam Islam adalah pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan materi dan rohani. Kalau materi itu kayak peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan ketersediaan barang dan jasa. Kalau rohani itu lebih ke peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, kayak kesehatan, pendidikan, dan moralitas. Nah, karena Islam adalah agama yang selalu memegang teguh prinsip dalam setiap halnya, jadi di dalam pertumbuhan ekonomi menurut Islam ada prinsipnya teman-teman. Yang pertama, prinsip ketauhidan, yang dimana prinsip ini tuh nuntut kita untuk mengatasnamakan Allah di dalam setiap kegiatan perekonomian yang kita lakukan. Yang kedua, rububiyah. Prinsip ini tuh ngasih kita warning untuk enggak melakukan perekonomian dengan cara yang bisa ngerusak lingkungan dan alam sekitar kita. Yang ketiga, khalifah. Inti dari prinsip ini tuh nuntut kita untuk bisa memberi manfaat kepada sesama manusia lewat kegiatan perekonomian. Nah, sesuatu itu nggak akan terjadi dong kalau tanpa sebab, ya kan? Makanya dalam pertumbuhan ekonomi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, sumber daya alam. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Apalagi di negara kita, Indonesia, kaya banget sumber daya alamnya. Jadi udah seharusnya dong negara kita tuh punya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari negara lain. Ya harusnya kan? Harusnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Poin ini tuh bersangkutan sama poin yang pertama. Jadi kalau sumber daya alam di suatu negara itu melimpah, tapi kualitas SDM-nya rendah, ya sama aja bohong sih. Malahan bisa berujung dimanfaatkan sama pihak asing. Nah, makanya penting banget buat selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara agar pertumbuhan ekonominya tuh berjalan baik. Yang ketiga, teknologi. Ini mah udah nggak dipungkiri lagi kalau yang namanya teknologi itu ngebantu banget dalam setiap kegiatan perekonomian kita. Mulai dari transaksi, produksi, sampai distribusi yang nantinya bakalan berpengaruh banget ke pertumbuhan ekonomi suatu negara. Makanya teman-teman jangan gaptek ya. Yang keempat, faktor politik dan pemerintah. Nih, menurut kalian ya, kalau suatu negara itu pemerintahannya suka korupsi, terus politiknya nggak jelas gitu ya, kacau, emang pertumbuhan ekonominya itu bakalan berjalan baik-baik aja? Enggak dong, ya kan? Nah, sama kayak negara kita yang pemerintahannya itu suka korup, suka donasi maksudnya. Pemerintah adalah pemegang kendali dalam menjalankan kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi, otomatis pemerintah itu punya peran yang besar banget dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Ya, untungnya negara kita mah pemerintahannya baik-baik ya kan? Bohong. Buah berjajar dimakan ikan. Cakep. Ekonomi makro seru kan? Seru. Lagi dong bang, lagi dong bang. Apalagi ya? Oh iya, ikan hiu dibeli Pororo. Cakep. Yuk belajar ekonomi makro. Yuk. Lagi bang, lagi bang. Dah bocah lagi mulu. Ikan hiu dibeli Gope. Cakep. Udah capek. Ya. Nah, semoga penjelasan tadi itu bisa bikin teman-teman yang nonton jadi merasa punya ilmu baru yang dapat menguasai perekonomian di dunia. Udah segitu dari gue mah ya, capek. Thanks, I'm Dias. Don't forget to follow and bye-bye.